Ya pemirsa, langsung kita mulai head to head. Berikut ini. Ya, saya akan mengawali head to head dengan pepatah lama yang mengatakan kehilangan membuat engkau lebih menghargai arti dari memiliki. Saat ini kita kehilangan tontonan sepak bola di akhir pekan, di tengah pekan. Tapi itu membuat kita lebih lebih menghargai permainan indah dari sebuah sepak bola. Sekarang menjadi hal yang langka sepak bola seperti itu. Mungkin Coach Justin apa kehilangan yang paling dirasakan Coach Justin? Ya sepak bolanya sendiri, karena gue kan bisa bilang cukup aktif ya dalam arti di sosmed dan lain-lain. Jadi gue punya akun YouTube sendiri, maka dari itu gue sering nonton sepak bola. Jadi hampir semua match, bahkan mulai awal Liga 1 pun gue memberanikan diri untuk terjun jadi komentator di Liga 1. Jadi sekarang sangat amat kehilangan. Kalau dulu nggak ada Liga Inggris gampang, nonton buka TV ada Liga Jerman, streaming Liga Belanda, any liga, apa yang mau kita tonton, begitu banyak yang disiarkan sekarang. Dan ini sebenarnya baru seminggu ya, baru seminggu nggak ada, ya let's say hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu, betul. Hampir 2 minggu nggak ada bola, sangat amat kehilangan. Mungkin 1 minggu pertama mungkin enak, nggak ada bola, nggak ada kewajiban, nggak harus bahas orang-orang di sosmed yang bertanya ini itu. Tapi setelah seminggu pengen lagi. Jadi tidur teratur dong sekarang dong? Nggak juga. Bung Toel, mungkin apa nih pandangan Anda? Oke, Cesar Luis Menotti salah satu sosok sepak bola yang buat saya bukan seorang pelatih saja, tapi juga filosofer buat sepak bola. Dia bilang begini, saya kutip, bahwa sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari adalah salah satu bentuk dari kebudayaan. Dan kebudayaan selalu esensinya adalah pencarian akan kebenaran, keadilan dan sebagainya. Maka begitu terjadi wabah global, pandemi COVID-19 ini dan menghentikan sepak bola di seluruh penjuru dunia, bahkan event besar pun sudah dijadwalkan mundur seperti Euro 2020 Betul. ini, juga Copa America. Ini membuat kita tersadar bahwa sepak bola sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu yang tadi dibilang oleh Cesar Luis Menotti. Itu bagian dari kebudayaan. Jadi merasakan betul kehilangan itu ya, Bung Toel. Ya pemirsa, melanjutkan tadi obrolan kita di sini bersama dengan Bung Toel tadi, kita sudah mendapatkan informasi bahwa memang Liga Inggris akan diundur hingga 30 April begitu. Nah, La Liga, ini Presiden La Liga mewacanakan akan memainkan pertandingan-pertandingan La Liga 2 hari sekali. Ini efektif tidak Bung Toel? Iya, sebelum jawab itu yang 2 hari sekali, saya mau katakan bahwa karena ini pandemi, wabah global, nggak ada yang punya pengalaman dengan situasi seperti ini. Iya, betul. Jadi badan sepak bola manapun pasti gagap menghadapi situasi seperti ini. Nah, untuk liga-liga top Eropa yang 5 liga itu kan episentrumnya, kiblatnya sepak bola dunia kan semua di sana. Perputaran uangnya sangat luar biasa. Semua pusatnya di sana, dan ketika sudah bicara itu, maka profesional football 50%-nya adalah bisnis. Bukan sekedar sepak bola lagi. Seperti disinggung tadi Coach Justin ya? Iya, maka perhitungannya menjadi sangat banyak. Belum prinsip-prinsip yang kompetisi. Nah, salah satu solusinya seperti tadi yang Presiden La Liga Javier Tebas bilang 2 hari sekali, tentu menurut saya agak tidak realistis. Secara teknikal, secara sporting, secara sepak bola. Tapi untuk menyelesaikan musim ini hingga Juni begitu Coach tujuannya? Ya, ini yang jadi masalah, mereka mengorbankan segalanya agar bisa memenuhi kepentingan komersial. Dan saya setuju 2 hari, dalam 2 hari 1 match itu secara medical itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada setelah 1 bulan selesai banyak yang cedera. Karena itu tidak make sense. Manusia, apalagi pemain bola, tetap butuh waktu untuk beristirahat, recovery dari ototnya dan lain-lain. Yang jelas itu akan menguntungkan tim-tim besar begitu Itu maksudnya? yang saya bilang gagap karena memang tidak punya pengalaman dengan situasi seperti ini. Tetapi ada banyak kepentingan yang terlibat. Sehingga kalau pilihan yang paling realistis seperti UEFA memundurkan Euro 2020 itu yang paling realistis. Itu urusan... Karena dia berhadapan dengan liga-liga super yang sangat kiblatnya dunia. Sepertinya itu urusan mudah begitu bagi UEFA untuk memundurkan Piala Eropa karena belum berjalan. Piala Eropa oke lah, tinggal pindah ke 2021. Tapi Liga Champions Eropa, Liga Eropa yang sedang berjalan saat ini belum tahu solusinya akan seperti apa. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi UEFA begitu, Bung Toel. Karena pembagiannya kan seperti sudah disampaikan bahwa Liga Champions akan jatuh di weekend, sementara Liga Domestik akan jatuh di weekday, itu pun masih jadi perdebatan. Karena posisi tawar seperti Liga Inggris, La Liga tentu juga sangat kuat kepada Liga Champions misalnya yang selama ini di weekday.
Nah, poinnya adalah seperti ini. Misalnya perlu dipahami prinsip-prinsip kompetisi. Sporting meritnya kan harus dijaga. Ya. Bukan cuma juara tapi juga ada promosi degradasi. Misalnya Liverpool, dalam kasus Liverpool, yes, dalam konteks sepak bola kita melihat bahwa Liverpool sangat pantas jadi juara Liga Inggris musim ini. Sangat pantas dari juara Liga Dari Inggris. perjalanan sepak bolanya. Dari apa yang sisi ditampilkan. betul, dari sisi kualitas dan lain. Tapi kalau kita kembali ke Champions League, kalau seandainya tiap 2 hari 1 pertandingan di Liga Inggris 1 bulan 92 match, kapan mau main Champions League-nya? Kan udah nggak make sense. Jadi Yang ini 2 hari itu memang tidak ya, masuk akal. dan ini kesannya semua terlalu dipaksa. Walaupun UEFA bertujuan mengundurkan Euro 2020 untuk menyelesaikan liga, tapi tidak masuk akal juga karena liburan dari pemain dan juga persiapan klub. Kalau semua terlalu mepet, persiapan masuk ke musim depan juga buruk. Belum Mei harus selesai karena ada Euro. Jadi kalau saya bilang ya, berhentikan sekarang juga. Berhentikan sekarang juga seperti itu, Bung Towel? Saya pikir kalau berhentikan juga ada situasi yang perlu dipertimbangkan. Seperti apa saja? Ya misalnya seperti Liga Inggris gitu loh. Maka kemudian berharap acuan Mei dan Juni bisa menyelesaikan domestik. Tetapi kemudian Euronya didorong ke tahun depan. Itu karena ingin menyelesaikan apa yang terjadi di kompetisi domestik. Ya. Karena ada banyak pihak yang berkepentingan dalam semua perputaran itu. Tapi tadi Anda menyinggung soal kerugian yang Misalnya, dialami oleh iya. klub-klub juga. Betul, kalau kita bicara kerugian kan income dari TV rights yang tidak didapatkan. Tapi income ini mereka bisa generate lagi next year. Sekarang ini jadi masalah. Towel sudah mengatakan mereka tidak sanggup dengan tidak ada titik terang kapan wabah ini akan selesai. Betul. Tapi kenapa UEFA bisa mengatakan kita mundur, kita selesaikan sampai akhir, kita memulai Tapi sampai itu jauh awal Mei. lebih baik daripada tidak punya planning sama sekali. Betul. Karena apa? Begini, dalam konteks sepak bola, periodisasi menjadi penting. Situasi yang uncertain seperti ini, karena wabah global, pandemi seperti ini, libur yang nggak tahu jelasnya, ini sangat sulit. Secara teknikal, buat pelatih saja, secara teknikal sulit. Misalnya, periodisasi sekian libur, mau main lagi. Ini bukan hanya buat Eropa ya, kita tadi bicara Eropa saja. Ini seluruh dunia, termasuk negara kita. Para pemain klub di kita diliburkan. Bagaimana pelatih itu yang sudah nyusun periodisasi berubah lagi? Seperti itu, Coach. Ya benar. Pada saat mereka ingin memulai tanggal 2 Mei lah, ibaratnya. Ini sebagai contoh aja, kalau kita sebagai atlet ingin menaikkan fisik kita VO2 max 1 poin, itu butuh 3 bulan. Untuk menghancurkan fisik kita butuh 3 hari. Jadi untuk kembali ke match fit itu butuh 2-3 minggu. Artinya kalau seandainya mereka fix memaksakan Mei, dalam 2 minggu mereka harus kembali latihan. Benar-benar full latihan. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Sementara kita tahu bahwa ada beberapa pemain bola terkena virus ini. Ya. Arteta lagi penyembuhan, belum selesai juga. Kita tidak tahu kedepannya apa yang terjadi. Dan kalau menurut saya mereka itu terlalu berani ambil risiko dengan menentukan tanggal ini selesai. Oke lah, tadi kita bicara soal Inggris, Spanyol. Tapi kalau misalnya Italia ini negara yang terdampak paling besar Paling setelah parah, betul. Tiongkok paling parah. Apakah memang harus dihentikan sekarang juga? Seperti itu? Ya harus diambil kesepakatan, keputusan. Karena sebetulnya UEFA sebagai konfederasi, Italia sebagai anggota ya, sebagai membernya, itu kan mereka juga berdiri jalani organisasi itu. FIGC-nya, PSSI-nya Italia itu kan pasti berdasarkan statutanya juga. Dan standar statutanya di sana juga ada kekuasaan di tangan Exco-nya. Jadi Exco ketika melihat ini situasi yang dianggap force majeure, keadaan kahar, tentu bisa ambil keputusan. Yang jelas ini akan merubah peta sepak bola ke depan, seperti itu, Coach. Pasti. Sebenarnya bukan Exco aja, pemerintah Italia kalau kita berhenti mereka akan berhenti. Tidak ada polisi, stadion tidak berikan, udah selesai semua. Salah satunya yang diambil oleh Jepang. Jepang kan dari apa yang informasi yang saya dengar, saya baca, mereka memutuskan bahwa degradasi dihapuskan, tetapi promosi tetap ada di 3 level teratas kompetisinya. Nah ini kan sebuah keputusan yang diambil oleh Federasi Jepangnya sendiri. Walaupun saat ini presidennya Jepang, saya agak lupa namanya, pernah ke Indonesia juga, waktu situasi PSSI perlu dibantu, terkena virus corona juga. COVID-19 positif. Presiden Jepang saat ini. Kalau soal degradasi promosi, saya juga pernah baca bahwa
WBA dan Leeds yang sekarang berada di 1-2 itu akan promosi. Artinya musim depan akan menjadi 22 tim. Nah, musim depannya lagi degradasinya menjadi 5 tim. Lebih banyak. Kembali ke normal. Nah, terus dengan 22 tim, pertanyaan kan akan menjadi padat. Iya, nah Piala Carabao akan dikorbankan. Nah, ini untuk saya solusi bagus. Pertanyaan kedua kan adalah, siapa yang ikut Champions League tahun depan? Dan kalau menurut saya, lihat ranking FIFA aja. Ranking UEFA. Dari siapa yang tertinggi, dia layak ikut Champions League. Oke, terlepas dari opsi-opsi yang ditawarkan oleh para petinggi sepak bola di negara mereka masing-masing, tapi sebenarnya kalau kita bertanya bagaimana nasib Liverpool, bagaimana nasib Juventus, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih mengada-ada karena kita tidak tahu bagaimana nasib sepak bola ke depan seperti itu. Pertanyaan saya adalah apa yang bisa kita kenang dari liga-liga dunia saat ini, khususnya Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, apapun itu, Bung Towel. Apa yang bisa kita kenang dari musim ini? Saya lihat mereka punya persepsi yang sangat bagus terhadap apa yang terjadi. Mereka tidak melihat semata-mata sebagai insan sepak bola. Jadi mereka dari apa yang saya tangkap di media, publikasi yang mereka sampaikan ataupun komentar-komentar pendapat, mereka tidak pernah cengeng dengan kondisinya. Bahwa ada solusi-solusi yang sedang diambil oleh elit-elit konfederasinya UEFA maupun elit-elit federasinya, itu adalah hal yang bagus, solusi-solusi. Apakah promosi, degradasi dan sebagainya. Karena itu sporting merit ya. Sedikit dari Anda? Ya, saya rasa kebanyakan klub, bahkan Liverpool, Juve udah tidak peduli lagi. Yang mereka peduli sekarang secepatnya wabah ini selesai, tidak ada yang sakit lagi, entah mau ditunjuk juara atau degradasi. Saya rasa sebagian besar klub udah tidak peduli lagi. Yang ada empati sepak bola dunia. Misalnya pada Liverpool, dalam posisi yang hanya tinggal 1 langkah lagi jadi juara Premier League, juara yang sudah mereka nantikan selama 30 tahun, itu menurut saya adalah sebuah hal yang akan muncul empati kepada Tapi klub sendiri nggak begitu peduli loh. Yes, itulah yang saya bilang bahwa mereka tidak cengeng. Iya, mereka betul. melihat situasi dunia itu tidak berdasarkan hanya kacamata mereka. Hanya Karena dengan sepak bola. kemanusiaan seperti itu. Kemanusiaan nomor 1. Baik.